Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiri al-ayah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat hidayah dan taufik. Pada malam ini kembali dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Qabul. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai ummatul ijabah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, mengingatkan bahwasannya kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum. Rasulullah menjelaskan bahwa Ashhurul Hurum itu ada 4, 3 berurutan, 1 terpisah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dan sebagaimana pula tadi telah disampaikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya iddatasy syuhuri indallah, jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, ada di kitabullah, telah dicatat oleh Allah yauma khalaqas samawati wal arda, di hari penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 bulan yang terhormat atau istilahnya ashhuril hurum. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Pesan yang Allah sampaikan dalam ayat ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kedzaliman terhadap diri kalian pada bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana dahulu mereka memerangi kalian, kafatan secara menyeluruh. Wa alamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, bahwasannya Allah ma'al muttaqin, membersamai orang-orang yang bertakwa. 4 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Walillahilham, kita berada di bulan
Rajab. 4 bulan ini Allah sebut dalam ayat tersebut, ayat 36 dari Quran surah At-Taubah, menunjukkan keistimewaan dari 4 bulan tersebut. Pesan yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut, jangan sekali-kali kalian melakukan kedzaliman terhadap diri-diri kalian pada bulan tersebut. Ya, kama wal ma'ruf, sebagaimana telah diketahui bahwa zalim itu ada 3 secara umum. Pertama adalah zalim kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diampuni. Zalim tersebut adalah syirik, sebagaimana firman Allah ta'ala atau nasihat Luqmanul Hakim terhadap putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang kedua adalah kedzaliman yang sejatinya dimaafkan oleh Allah atau diampuni tahta masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah kedzaliman kita terhadap diri-diri kita. Yang ketiga adalah zalim, kedzaliman yang ditangguhkan, yaitu kedzaliman kepada sesama manusia. Makanya diisyaratkan dalam hadis, man kana lahu mazlamatun li akhihi, barang siapa di antara kalian yang memiliki kedzaliman terhadap sesama saudara, fal yatahallallahu al-yaum, maka tuntaskan, halalkan, saling halalkan hari ini, sebelum dinar dan dirham kelak tidak lagi bermanfaat. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini umum sifatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian melakukan kedzaliman terhadap diri kalian. Sekaligus ini adalah perintah untuk mengisi bulan Ashhurul Hurum itu dengan rangkaian amal soleh, amal soleh. Ya, jadi di saat berbicara tentang berlipat gandanya pahala, ada beberapa aspek faktor yang menyebabkan amalan itu bertingkat-tingkat, berpahalanya itu berlipat ganda. Bisa dilihat dari sisi jenis amalan, bisa juga dilihat dari sisi waktu menunaikan, ya, seperti keutamaan beramal soleh di 10 di awal bulan Zulhijjah, jelas ayat dan hadisnya. Seperti keutamaan 10 akhir di bulan Ramadan, jelas, atau secara umum di bulan Ramadan. Demikian pula amal soleh yang dilakukan di bulan Ashhurul Hurum, maka dilipat gandakan. Dan Allah SWT wabil khusus, secara khusus, jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di bulan tersebut. Sebagaimana kebaikan dilipat gandakan, maka tidak menutup kemungkinan Allah melipat gandakan apa? Kezaliman atau dosa di bulan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mencukupkan segala bentuk keutamaan, salah satunya di bulan Rajab ini, yaitu dengan memperbanyak amal soleh di bulan Rajab, ya, berdampak berlipat gandanya apa? Pahala. Demikian. Namun demikian ada sebagian, ya, yang menganggap bahwa Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj di bulan apa? Rajab. Jelas. Nah, kita sinkronkan dengan bahasan tema yang kita angkat. Tema kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam silsilah mengenal Rasulullah SAW, yaitu Isra dan Mi'rajnya siapa? Rasulullah SAW.
ada dua bahasan pokok yang dibawakan oleh Imam ini Hafidh Al-Hakimi rahimahullahu taala dalam kitab Ma'arijul Qubul atau matannya Sulamul Usul. Pembahasan pertama tentang yakni hakikat daripada Isra dan Mi'raj itu sendiri. Ya. Jadi pembahasan pertama berkaitan dengan hakikat dari Isra dan Mi'raj itu sendiri. Apakah Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj tersebut jasad dan ruh, atau ruh saja, atau seperti apa? Nah, ini salah satu yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Yang kedua, pembahasan seputar di saat Mi'raj, apakah Rasulullah SAW melihat Rabb Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua bahasan. Bahasan pertama yakni berkaitan dengan perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri. Ya. Nanti kita bacakan redaksi ayat dan hadisnya, landasan dalilnya juga bahwa Isra dan Mi'raj adalah sabit, ya, bahwa Rasulullah SAW diperjalankan di waktu malam dari mana? Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, nanti ada penyebutan landasan dalilnya. Kemudian nanti yang kedua pembahasan seputar apakah Rasulullah melihat langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala di saat Mi'raj. Mengingat ada dua bahasan, satu ada dari sisi bahasa, ada Isra, ada Mi'raj. Isra, ya, itu diambil dari Asra. Asra yusri Isra. Oleh karena itu di surah Al-Isra ayat 1 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam. Jadi Asra itu adalah perjalanan malam, bi'abadihi, kepada hambanya, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan malam. Adapun Mi'raj, Mi'raj itu adalah apa? Naik, seperti dalam firman Allah Ta'ala, ya'rujul malaikatu warruh, ya, ya'rujul malaikatu warruh, para malaikat dan ruh. Ada yang mengatakan ruh di situ adalah siapa? Malaikat Jibril. Ada juga yang berpendapat lain. Para malaikat dan malaikat Jibril naik. Ta'rujul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Atau wal amalus salih yarfa'u, ya, ya'ruju artinya adalah naik. Yakni naik dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha, pada Sidratul Muntaha. Nah, insyaallah kita akan sama-sama mengkajinya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kapankah Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj? Apakah benar Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, yakni di tahun atau di bulan Rajab? Saya bawakan fatwa di antaranya Syekh dari muakhirin, Imam Syekh bin Baz, di saat beliau ditanya tentang Isra dan Mi'raj, thumma, kata beliau, hadhil lailah qad nasiyaha an-nas. Adapun mengenai malam ini, manusia dilupakan.
Ya. Qad nasiyat ma ya'rifuha an-nasu wa ma yara fi annaha fi sab'i wal 20 min Rajab. Hadithun batirun ghairu sahih inda ahli ilmi. Kata beliau bahkan dengan tegas, adapun penisbatan bahwa tanggal 27 daripada Rajab, kata beliau, hadisnya tidak benar. Bahkan beliau dengan tegas kategorinya apa? Batil. Inda ahli ilmi, menurut para ulama, kata beliau. Faya la tu'rafu hal hiya fi Rajab. Kejadiannya tidak diketahui apakah benar di bulan Rajab, apakah di bulan Rabi', ini Rabiul Awal, Rabiul Tsani, atau fi ghairi dzalika, atau di bulan yang lainnya. Tamma fiha al-isra fil lailah fil lail. Akan tetapi memang Allah telah menetapkan bahwasannya dan menginformasikan bahwasannya Rasulullah diperjalankan di waktu malam dan fil lail, di salah satu malam. Jadi kalau kita rujuk kepada bunyi ayat, ya sebagaimana tadi telah disampaikan bunyi ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Nakirah, umum. Jadi tidak ditetapkan malamnya itu malam kapan. Tuh. Maka apa yang tidak dijelaskan secara terperinci, maka natawaqqaf. Kita berdiam diri atau kita berpijak di atas landasan dalil. Oleh karena itu, di saat Syekh bin Baz beliau ditanya tentang hal ini, maka beliau menjawab demikian, qad iqtadat hikmatullahi an yansaha nasu. Hikmah Allah telah tetap kenapa manusia lupa kapan terjadinya apa? Isra dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak hal yang seperti ini. Ya, terutama berkaitan dengan mukjizat atau tempat-tempat khusus apa yang terjadi kepada para anbiya. Jelas ya? Seperti contohnya apa? Para anbiya. Kuburan-kuburan para nabi di antaranya. Jelas? Atau apa lagi coba? Banyak. Banyak dihilangkan jejaknya. Dihilangkan jejaknya. Demikian hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Hatta la yuftana biha ahadun, sehingga tidak ada seorang pun terkena fitnah. Thumma law ulimat, seandainya saja kita tahu, alimna annaha lailatu sab'ata wa ishrin min Rajab. Kalaupun seandainya benar itu di malam 27 Rajab, awannaha lailatun kada wa kada, atau umpamanya malam sekian dari bulan Sya'ban, Zulqa'dah, atau Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani umpamanya ditetapkan, lam yajuz lana an nakhussaha bi syai'in, maka tidak diperkenankan kita mengkhususkan dengan sesuatu. Tuh. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi asra aw usriya bihi fiha walladhi urija bihi lam yahtafil biha. Karena Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak pernah setelah beliau diperjalankan di malam tersebut, setelah itu ya mengkhususkan malam diangkatnya beliau Isra dan Mi'raj. Sebagaimana sampai kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan atau melakukan Isra dan Mi'raj itu di usia beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagian dikabarkan oleh muallif usia 50 beliau. Usia berapa? 50. Qala muallif wa ba'da khamsina minal a'wam, setelah usia beliau menginjak 50 tahun, kapan diangkatnya Rasul menjadi nabi dan Rasul? Nabi Muhammad di usia berapa? Yang sabit, yang umum adalah usia berapa? 40 tahun.
setelah berusia sampai 50 tahun, kata beliau, madot ya li umrin sayyidil anam usriya bihillahu ila ya ilaihi fi zulam, maka Allah Subhanahu wa taala perjalankan beliau sallallahu alaihi wasallam tuh, wa faradal khamsa alaihi wa hatam, dan Allah wajibkan baginya atasnya 5 waktu sholat, yakni Isra dan Mi'raj di usia beliau berapa? 50 tahun. Ini fikihnya Hafid Al-Hakami dalam kitab Marijul Qabul. Sehingga dari sisi ini, kalaulah Rasulullah diangkat di usia 40, berarti jarak antara risalah dengan Isra dan Mi'raj itu berapa tahun? 10 tahun. Benar ya? 10 tahun. Tuh. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa disitulah mulai syariat apa? Syariat apa? Salat. Syariat salat. Sehingga kita kembali ke perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sedangkan setelah itu Rasulullah SAW masih di Mekah, ya, masih di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun, kurang lebih 13 tahun. Berarti tersisa kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun di Mekah. Kemudian nanti hijrah ke kota Madinah. Berapa tahun di Madinah? Nanti kita bahas setelah ini pembahasan hijrah ya sebenarnya. Berapa tahun? 10. Maka tidak ada landasan dasar yang sampai kepada kita Allah Ta'ala alam dengan keterbatasan, dengan segala bentuk keterbatasan kita, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mobil khusus bukan merayakan, istilahnya apa? Mengkhususkan malam tersebut. Nah, ini menguatkan bahwa maklumat atau pengetahuan terkait kapan diangkatnya beliau sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj itu dihapus, tidak diketahui. Ada hikmah di balik hal tersebut. Persis sejatinya dengan hal seperti Isra, seperti apa? Lailatul Qadar. Tidak ada yang mengetahui tentang Lailatul Qadar, tapi Allah menginformasikan kapan? Kapan? Melalui hadis Nabi SAW atau di Al-Quran bahwa itu tuh di bulan Ramadan. Secara khusus lagi Rasulullah SAW, faltamisu asra minal awakhir, carilah di akhir dari bulan Ramadan. Adapun secara pastinya kapan, maka ini pun diangkat. Maka ini pun sama sejati hukumnya, fikihnya sama. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya berusaha untuk selembut mungkin sejatinya ya. Ya gitu. Akan tetapi kalau seandainya didasari dengan dalil tadi, Quran surah apa? At-Taubah ayat 36 mengisi bulan Rajab sebagai motivasinya adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia karena bulan Rajab adalah salah satu bagian daripada Asyhurul Hurum, maka boleh enggak? Boleh, tapi tidak ada batasan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, jadi kalau mau dari awal bulan Rajab sampai akhir, isi apa? Perbanyak amal soleh dan jauhi apa kata tadi? Segala bentuk kezaliman, itu katanya. Nah, Allah Ta'ala wa'alam. Baik, kita masuk ya di pembahasan. Kana al-Isra minal masjidil. Kita masuk di bahasan pertama. Isra, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi hakikat Isra itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak tempuhnya menurut mereka di saat itu ya, itu kurang lebih 2 bulan Pak, perjalanan. Jarak tempuhnya 2 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan 2 bulan itu 1 kali perjalanan.
Berarti kalau 2 kali zihaban wa iyaban, kalau istilahnya pulang pergi berarti berapa? Hampir 4. Jelas? Sehingga lihat ikhwani fillah rahimahullah, nanti akan ini menjadi fitnah tersendiri. Siapa yang menerima dengan logika, siapa yang menerima dengan keimanan. Bahkan ada di antara kaum mukminin sendiri pun yang murtad setelah kejadian ini. Ini menjadi fitnah tersendiri. Halnya persis seperti tahwilul kiblah. Saya kira pernah kita sampaikan. Perubahan kiblat juga sama. Ya, menjadi fitnah tersendiri. Ada orang munafik di situ, ada kaum Yahudi Nasrani di situ, ada kaum mukminin di situ, ada setidaknya 3 kubu di situ. Kaum mukminin semakin kokoh kuat. Orang munafik akhirnya bagaimana? Bimbang, semakin bingung dia. Ya, kaum Yahudi saya bagaimana? Semakin kuat kebatilannya. Baik. Adapun Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, thumma ila haitsu sya'allahu azza wa jalla. Adapun Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian masih ada lanjutan tuh. Summa ila haitsu sya'allahu azza wa jalla, ke tempat yang Allah sudah kehendaki. Ya. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian haitsu, di mana sya'allahu azza wa jalla, Allah menghendaki. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik. Ini juga jadi isyarat nanti ya. Dari ayat ini juga dapat ada isyarat. Subhana itu kalimat takjub, dibahas dikaji oleh para ulama. Diawali dengan kalimat subhana sebagai kalimat takjub, sehingga kita dianjurkan kalau melihat sesuatu yang membuat kita kagum, kita ucapkan apa? Subhanallah. Jelas? Maka demikian pula Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini tentang kejadian ini. Taruhlah kejadian ini sifatnya mimpi, jelas? Paham ya? Kalau seandainya sebagaimana sebagian mengklaim bahwa Isra dan Mi'raj itu manaman, yaitu mimpi, maka subhana ini tidak ada makna. Karena subhana ini memiliki makna kalimat penuh dengan takjub. Karena pada dasarnya mimpi setiap orang bisa untuk apa? Bermimpi. Sedangkan di sini diawali dengan kalimat takjub, menunjukkan bahwa apa yang datang setelahnya sesuatu yang betul-betul menakjubkan. Bukan hanya sebatas apa, sekedar apa? Mimpi. Satu, itu isyarat. Yang kedua juga disebutkan alladzi asra bi abdihi. Ini saya kutip dari kalam-kalam para ulama ya. Asra bi abdihi. Kalimat abadun, hamba, itu tersusun ada 2. Ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Sehingga dari ayat ini pun ditarik kesimpulan para ulama ya, bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan itu adalah apa? Jasad dan ruh. Dari mana istinbat kesimpulannya? Dari kalimat bi'abdihi. Bi'abdihi lailan, satu malam, minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Itu dibahas ke para ulama. Baik. Demikian pula Quran surah An-Najm. Landasan dalil Mi'raj. Kalau tadi landasan dalil Isra ya. Landasan dalil Mi'raj di surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa
id yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. An-Najm ayat 13 sampai 18. Nah, ini dalil Rasulullah SAW mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha atau ke tempat yang sudah dikehendaki oleh Allah. Imam Bukhari beliau mengutip dalam sahihnya bab haditsil Isra, bab hadis seputar Isra. Selanjutnya beliau mengutip ayat ini, yakni Al-Isra ayat 1. Kata beliau, hadis Jabir bin Abdullah dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, lamma kadibani Quraisy, di saat Quraisy, bangsa Quraisy betul-betul mendustakanku. Jadi Isra dan Mi'raj itu salah satu hikmahnya adalah tasliyah, hiburan, sekaligus juga menguatkan jiwa siapa? Rasulullah SAW. Karena di saat ini pun, di saat itu pula Rasul SAW itu dirundung dengan duka atas wafatnya siapa? Pertama kali? Siapa? Wafatnya siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian tidak lama dari itu siapa yang meninggal? Abu Thalib. Sehingga tahun tersebut disebut dengan apa? Amul Huzn, tahun kesedihan. Ditambah lagi beliau pun melakukan hijrah ke Taif. Jadi sebelumnya itu dia melakukan hijrah ke Taif. Apa yang terjadi di Taif? Ditolak dakwah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga ditambah sebagai di hadis ini, lamma kadibani Quraisyun. Ditambah lagi Quraisy betul-betul apa? Mendustakanku. Kumtu fil hijri, maka aku pun salat. Hijr itu kamar. Fajallallahu li baital maqdisi, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Fatafiqtu ukhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilaihi. Fatafiqtu ukhbiruhum, maka aku pun mengabarkan setelah itu, setelah kejadian Isra. Ini kalimat singkat dari Imam Al-Bukhari. Maka aku pun apa? Sampaikan berita tersebut kepada siapa? Kepada mereka tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Babul Mi'raj masih di Imam Bukhari. Ya. Nah, ini babul Mi'raj. Bainama ana fil hatim atau fil hijr, mutajian berbaring, id atani atin, datang kepadaku. Ya. Wa sami'tu yaqul, dan aku mendengar bahwa beliau mengatakan syaqqa ma baina hadhihi wa hadhihi. Rasulullah SAW di saat itu di black baina nahr, hampir dari sini ya sampai ke sini di black, syaqqus sadri. Ini kisahnya apa? Rasulullah SAW beberapa kali, beberapa saat itu pernah dia apa? Dibersihkan terlebih dahulu. Fastakhraja qalbi, hatiku, hati kalbun Rasul itu dikeluarkan. Summa utitu bitastin min dahabin mamlu'atin imanan faqasala qalbi. Kemudian didatangkanlah satu bejana dari emas yang isinya adalah keimanan serta hikmah. Kalau keimanan dan apa? Hikmah dibersihkan. Thumma husya thumma u'ida, kemudian dikembalikan. Setelah dibersihkan kemudian dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Makanya ini salah satu yang mengartikan, mendefinisikan bahwa Rasulullah SAW itu maksum, salah satunya ini. Tuh. Ya. Summa utitu bidabatin dunal baqal wa fawqal himar abyad. Disebut apa? Kata Imam Jarud, al-buraq. Disebut buraq. Maka aku diberikan
buruk. Ini masyhur ya. Ya. Nggak ada rincian buruk itu seperti apa. Sudah tawakuf, nggak boleh digambar seperti apa. Tidak diperkenankan. Qala Anasun, kata Anas, yada'u khatwahu inda aqsa tarfihi fahumiltu alaihi. Ya, yada'u khatwahu. Jadi Rasulullah SAW naik. Ya, ini juga sebagai bantahan juga. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dengan berkendara. Seandainya yang terjadi adalah ruh, maka tidak memerlukan kendaraan. Nah, tapi disediakan apa? Buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa, menguatkan pendapat bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu jasad dan ruh. Ya, nanti sejati Syekh ada paparan rincinya. Kemudian fantalaqa fahumiltu alaihi, maka aku dibawa naik sampailah ke langit pertama. Di situ ada siapa? Ada siapa? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Bertanya, man hadha? Siapa ini? Jibril. Marhaban bihi. Wa man ma'aka? Dan siapa yang bersamamu? Muhammad. Wa qad ursila ilaihi. Qala na'am. Engkau telah diutus bersamanya. Na'am, iya. Qila marhaban bihi. Tarhib dari para malaikat, ucapan selamat. Ya. Panimal maji, sebaik-baik orang yang datang, hamba yang datang. Paputiha palam, dibuka. Tuh. Ternyata di situ ada Nabi Adam dan diperkenalkan, ini adalah Nabi Adam, ini adalah bapakmu. Fasalim alaihi, ucapkanlah salam kepada beliau. Maka beliau pun mengucapkan salam. Paroddas salam, maka Nabi Adam pun menjawab salam. Selain mengatakan qala marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Ini kalimat yang nanti sama yang diutarakan oleh para nabi berikutnya. Selamat datang kepada anak soleh, anakku yang soleh, dan nabi yang soleh. Itu terus diutarakan. Demikian pula nanti masuk ke langit kedua, ada siapa? Langit kedua ada siapa? Nabi ada siapa? Nabi Isa. Nabi sama siapa? Yahya. Nabi Yahya, Nabi Isa. Bapak yang punya terjemahnya. Nah, Nabi Yahya, Nabi Isa. Sama, ucapkan. Tuh. Terus mengucapkan salam seperti tadi. Summa saida sama sania salisa. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Langit ketiga ada siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Marhaban bil akhi saleh. Selamat datang dengan saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh, Masya Allah. Naik lagi ke langit yang keempat. Ya, maka bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Tuh, marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Naik lagi ke langit yang ke-7. Dan jarak satu langit ke langit yang lain berapa? Berapa perjalanan lamanya? Berapa perjalanan? Kabujeng adan cepat. 50.000 tahun. 50.000 tahun perjalanannya. Satu langit ke langit yang lain. Terus sampai langit ke berapa? Ke-5. Ada siapa? Nabi Harun. Kemudian sampai ke langit ke-6. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-7 Nabi Ibrahim. Ya, dan dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Jadi beliau sampai ke langit ke-7. Hada abuka fasallim, ini bapakmu.
mengucapkan salam. Thumma rufi'tu ila sidratil muntaha, kemudian aku pun diangkat sampai ke sidratul muntaha. Fa idza nabaquha mislu qilali hajara wa idza waraquha mislu adhanil filah. Qala hadhihi sidratul muntaha. Ini adalah sidratul muntaha. Nah, di situ ada apa? 4 anhar, sungai. Nah, Allah taala. Ini panjang sekali. Ini kisahnya apa? Kisah perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjut setelah salat Isya billahi taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati 50 salatan. Maka kata Rasulullah SAW, Allah telah mewajibkan kepada aku 50 kali atau waktu sholat. Ini kita singkat ya, cukup panjang, redaksinya berbeda-beda sejatinya. Nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu ya. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa. Maka aku pun kembali sampai akhirnya melewati Musa. Faqala ma faradallahu laka ala ummatik. Ini perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam terkait salat, di mana Rasulullah SAW mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat 50 salat kali salat. Kata Nabi Musa alaihissalam, irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Kembalilah kepada Rabbmu, Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu. Tidak akan apa? Mampu. Ini nggak kebayang 50 kali waktu sholat. Farja'tu ilaih, kembali. Qala irji ila rabbika. Kemudian fawudi'a anni syatraha, maka dikurangilah, diangkatlah setengahnya dari 50. Berapa berarti? 25 waktu sholat. Kebayang 5 waktu sholat saja ini 25. Benar apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Kata beliau, kata Nabi Musa alaihissalam, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalika. 25 waktu salat umatmu enggak akan mampu. Kata Nabi Musa alaihissalam. Farajatuhu, kembali. Ini isyarat ya. Kalau ada nasihat, kalau itu hak, apa? Terima. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsun. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diberikan 5 waktu sholat. Wahia khamsun, memiliki nilai 50 kali waktu sholat. La yubaddalul qawlu ladayya. Maka keputusanku tidak akan terganti, tidak akan pernah berubah. Faraja'tu ila Musa, maka aku pun kembali kepada Nabi Musa. Tetap Nabi Musa juga sama. Apa kata Nabi Musa? Irji, kembali. 5 waktu umatmu juga gak akan kuat. Terbukti gak? Banyak. 5 waktu sholat banyak yang juga gak mampu. Subhanallah. Ini yang dari Nabi Musa. Fakultu, baru kata Rasulullah SAW, istahyaitu min rabbi, aku malu sama siapa?
Aku malu sama Tuhanku, sama Rabbi. Summan talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha wa ghasyiha alwanun la adri mahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya kembali ya membawa apa? Membawa wahyu atau membawa apa, bukan wahyu, apa? Perintah apa? Salat. Di mana syariat salat tidak melalui pelantara malaikat Jibril. Ini salah satu keutamaan daripada apa? Salat, di mana tidak diwakilkan dengan malaikat Jibril, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang justru diangkat, dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu perjalankan Isra dan Mi'raj. Ya, ketika di Baitul Maqdis, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami para anbiya. Tuh. Jadi kalau kita baca di hadis-hadisnya panjang sekali dengan redaksi yang berbeda-beda. Dan di saat Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ditampakkan banyak hal. Termasuk para penghuni surga ditampakkan Rasulullah SAW, termasuk juga para penghuni neraka. Demikian pula Rasulullah SAW disebutkan ini sebabnya itu. Itu banyak sekali redaksi hadis-hadis Rasulullah. Dalam pembahasan ini pula nanti masuk di pembahasan apakah Rasulullah SAW di saat Mi'raj tersebut melihat langsung siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Apakah hanya dengan hati saja, atau juga ada yang mengatakan betul-betul tidak melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembahasan yang kedua, ya. Hal ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal mi'raj? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Mi'raj tersebut? Ya. Ikhtalafas salafus salih, para ulama salih berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah Nabi Muhammad melihat Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tersebut Lailatul Mi'raj? Farawa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu an Ibni Abbas. Yang dimaksud para ulama salaf di sini adalah para sahabat di antaranya, ya. Ada dua kubu secara umum. Satu pendapat Ibnu Abbas, dua Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nanti. Ibnu Abbas mengklaim berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW melihat siapa? Allah, Tuhan, Rabb. Makanya di riwayat Ibnu Khuzaimah, ya, dinukil sampai ke Ibnu Abbas, qala, beliau mengatakan, atu'ajibuna an takuna al-khullatu li Ibrahim? Apakah kalian takjub apabila khullah, yakni kekasih, itu untuk Nabi Ibrahim? Kan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalilur Rahman, kekasih siapa? Ar-Rahman. Wal kalamu li Musa, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. War ru'yatu li Muhammad, demikian pula ru'yah, Nabi Muhammad bisa melihat siapa? Allah. Apakah kalian ini takjub? Maksudnya apa kalimat takjub di sini kalau dialih bahasakan ke bahasa kita? Apakah kalian mengingkari, ya, khullahnya Nabi Ibrahim? Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula ru'yah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada paparan rincinya, insyaallah.
Oleh karena itu Ikrimah, ya, beliau menuturkan, sami'tu Ibnu Abbas, murid langsung Ibnu Abbas, su'ila hal ra'a Muhammadur rabbahu, pernah ditanya tentang apakah Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Qala na'am, ya. Qala faqultu li Ibnu Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, berkata kepada Ibnu Abbas, alaysa yaqulullahu ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, di Al-An'am ayat 103. Mata tidak mampu untuk mengidroknya, meliputi. Wahwa, dan Allah, dia Allah SWT yudrikul absar, meliputi seluruh pandangan. Qala la amma lak dzalika nuruhu idza tajalla, itu adalah cahaya Allah apabila ditampakkan dengan cahayanya. Lam yudrikhu syai'un, lam yudrikhu syai'un, jadi apapun tidak mampu untuk meliputi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa melihat, bukan bisa melihat tapi maknanya tidak ihatoh. Ihatoh itu artinya meliputi, karena terhalang oleh apa? Cahaya. Tapi kesimpulannya bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah di saat Mi'raj itu melihat siapa? Allah. Hanya saja tetap terhalang oleh apa? Cahaya. Karena dalam hadis nanti dikatakan, seandainya lau kasyafaha, cahaya tersebut itu disingkap, lah taraqat, maka semua akan terbakar. Saking kemaha-agungannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ini disebutkan pendapat ini kepada siapa? Ibnu Abbas di antaranya. Bukan saja Ibnu Abbas, nanti ada Anas bin Malik juga dari kalangan para sahabat. Makanya tadi nisbahnya kepada para salaf, yaitu para sahabat di antaranya. Tuh. Di riwayat yang lain, ya, ra'a Muhammadun, jalur yang begitu banyak, ra'a Muhammadun rabbahu, Nabi Muhammad melihat Rabbnya. Tapi maknanya tidak bertolak belakang dengan tadi Al-An'am 103, la tudrikuhul absar, mata tidak mampu untuk meliputinya, sedangkan Allah meliputi segala seluruh pandangan. Tuh, yang dimaksud yaitu apa tadi? Nanti disyarah, dipenjelaskan di ayat yang lain, di hadis yang lain. Ya, hadis Abu Dzar di antaranya, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau wahai Rasulullah melihat Tuhanmu? Qala nurun anni arahu, aku melihat cahaya. Yang aku lihat adalah apa? Cahaya. Qala ra'aitu nuran, yang aku lihat adalah apa? Cahaya, kata beliau demikian. Kata Ibnu Huzaimah, nurun anni arah, maknanya itu ada dua, kata beliau. Pertama adalah isbat, penetapan. Anni arahu, aku melihatnya, ya. Au kaifa arahu bahwa nurun, yaitu bagaimana yang aku lihat, yaitu apa? Yang aku lihat adalah apanya? Cahaya. Tuh, ini yang pertama makna. Au fa innama ara nurun, atau yang aku lihat adalah cahaya. Tuh, sehingga menguatkan tadi riwayat yang lain. Makna yang kedua an-nafyu, makna yang kedua adalah menafikan. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Ya. Mereka mengatakan, maknanya kaifa yakunu lahul mulku, bagaimana dia mendapatkan kerajaan, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, padahal kami yang lebih berhak untuk mendapatkan tahta tersebut. Jadi dinafikan. Sekarang pendapat yang kedua, kita ringkas ya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua sebagaimana tadi disampaikan adalah pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Masruq. Qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummatah, wahai ibunda, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu, apakah Nabi Muhammad melihat Rabbnya? Faqalat laqad kaffa sa'ri mimma qulta, aina anta min thalathin, di mana posisimu dari tiga ini?
pertama kata beliau, ya, kata beliau, man haddatsa kahunna faqad kadiba. Barang siapa yang telah menceritakan kepadamu tentang itu semua, yaitu yang tiga, faqad kadiba, ketahui dia telah dusta, bohong dia. Pertama, apabila ada yang berbicara, man haddatsa ka anna Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ra'a rabbahu, telah melihat Rabbnya, faqad kadiba, maka sungguh dia telah dusta. Thumma qara'at, kemudian beliau membaca tadi ayat Al-An'am tadi, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata tidak mampu untuk meliputi, sedangkan Allah SWT meliputi seluruh pandangan. Demikian pula surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijab, ila akhir. Itu yang pertama. Ya, ini sebagai syahidnya dari pembahasan kita, di mana Aisyah radhiyallahu taala menafikan apa? Ru'yah, melihat, bahwa Rasulullah SAW tidak melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala saat Mi'raj. Pak ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kalau kita sinkronkan pendapat yang Ibnu Abbas dengan ini, sejatinya tidak bertentangan. Paham nggak? Karena yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melihat Tuhannya, bukan maknanya adalah idrok atau meliputi, tapi yang dilihat sebagaimana riwayat yang lain adalah apa? Cahaya yang dilihat. Sehingga dengan pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha sejatinya sinkron, sama, tidak bertolak belakang. Bisa dipahami nggak? Kan kata Aisyah bahwa Nabi Muhammad itu tidak melihat Allah Tuhannya. Nanti ada bantahan juga, ya, ada bantahan juga terhadap perkataan Aisyah di saat marah, karena beliau sampai mengatakan, siapa yang melakukan hal itu dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar. Padahal yang di antara yang membahas dan membicarakan itu adalah siapa? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat yang mulia. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wabil khusus dalam ilmu tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bahkan Umar bin Khattab di saat mendapati muskil dalam ayat, maka beliau lebih memilih pendapat siapa? Ibnu Abbas. Maka sebagai para ulama menempatkan bahwa di saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan murka, gitu. Jadi sejatinya wallahu ta'ala alam, dari dua pendapat ini tidak bertolak belakang antara dua salah. Makanya di sini istilahnya ada istilah ikhtilafut tanawwu, istilah ikhtilafut tadad. Nah, ini disebutnya ikhtilafut tanawwu, perbedaan sisi pandang saja. Padahal secara prinsipnya mereka tidak berselisih pendapat, hakikatnya sama. Artinya bahwa Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sepakat bahwa Rasulullah SAW di saat Mi'raj itu tidak langsung melihat siapa? Allah. Tapi yang dilihat itu adalah apa? Cahaya. Karena ada nanti hadisnya. Sampai di sini dulu ya, karena keterbatasan waktu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu. Adapun tadi yang dikatakan ada 3 perkara ya, karena ini saya kira penting kita sampaikan ya. Yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadiba, ya, atau barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad mengetahui perkara esok hari alam gaib, faqad kadiba, maka dia dusta. Kalau ada yang mengklaim menganggap bahwa Nabi Muhammad tahu kejadian esok hari atau menguasai meliputi rububiyah Allah, jelas, maka dia bohong. Jangan benarkan. Karena Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, tidak ada seorang jiwa pun apa yang akan terjadi esok hari, termasuk siapa?
Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah SAW, lau a'lamul ghaiba, seandainya saja aku tahu alam gaib, lastaksartu al khair wa mamasyan su, nggak akan pernah aku, pasti aku akan memperbanyak amal kebaikan dan tidak akan menyentuh kepadaku apa? Asu, keburukan. Nah, yang ketiga, ya, kalau ada berbicara tentang sesuatu ini, maka bohong dia, dustakan. Yang ketiga adalah waman haddatsaka annahu katama faqad kadziba. Barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya Rasulullah itu menyembunyikan sesuatu, cirinya adalah menganggap bahwa syariat ini belum sempurna. Faqad kadziba, dusta dia. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaika, apapun yang telah diturunkan kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Makanya Anas bin Malik sampai apa? Betul-betul keras. Barang siapa yang menganggap bahwa ada sesuatu yang masih kurang, faqad khana risalah, telah mengklaim bahwa Rasulullah SAW itu mengkhianati risalah. Karena Allah menyuruh untuk menyampaikan risalahnya dalam ayat ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sekali lagi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, barang siapa yang mengatakan, siapapun yang mengatakan kepadamu bahwasanya Rasulullah itu berbicara tentang 3 hal ini. Satu apa tadi? Bahwa Rasul melihat Allah di saat Mi'raj. Yang kedua, bahwa Rasul tahu kejadian esok hari. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Menyembunyikan sesuatu yang diturunkan risalah, berupa risalah, maka ketahuilah orang tersebut telah melakukan apa? Kedustaan. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini pembahasan singkat seputar pembahasan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin inti daripada Isra dan Mi'raj, pesan dari Isra dan Mi'raj itu sejatinya ada dalam sholat. Dalam apa? Sholat. Ya. Sholat adalah syariat yang berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya, di mana sholat adalah pengikat antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pemisah antara mukmin dan kafir, pemisah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainasyirki wal kufri as-shalah, tarkus shalah. Jadi pemisah antara, pengikat antara muslim, mukmin, kemudian musyrik dan kafir adalah salat. Dengan demikian selesai hadirin rahimanillah pembahasan seputar Isra dan Mi'raj. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan kesempatan serta waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.